balik lagi di Postra Ekstra Ludaya Merangkul Alumni Budaya. Podcast yang isinya kita ngobrol santai tetapi tetap penuh insight bareng alumni FIB. Yoi, bener banget. Dan apalagi sekarang kita lagi mengundang tamu yang super duper keren ini, sekaligus alumni dari kampus kita tercinta. Sekarang tuh sibuknya lagi jadi dosen, ngurus penelitian, sampai koordinasi pengabdian masyarakat juga ya Kak? Betul, langsung saja kita sapa Kak Sita Afrilia. Hai teman-teman. Halo. Apa ya sebutannya kalau mahasiswa FIB? Sobat budaya? Iya, Sobat Budaya. Sobat budaya. Mungkin saya sedikit koreksi ya. Nggak koreksi sih, tapi karena mungkin alumni sastra Indonesia, jadi kenapa kita pakai istilah podcast, nggak pakai siniar? Keren. Bercanda. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik ya pastinya. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu nih, aku Ray dan Aku Ataya. Oke. Aku dari Antropologi Sosial 24. aku dari Sasing 24. Wah, nggak ada yang sastra Indonesia nih. Aduh, Sendiri sayang banget ya Kak. Oke. Salam kenal, aku Iya. juga Sita, dari Afrilia, kerap dipanggil Sita. Alumni Sastra Indonesia angkatan 2018. Oh, masuk 2014, lulus 2018. 2019 masuk lagi ke FIB, lulus 2022. Magister Ilmu Sastra. Jadi pure blood Undip. Keren sih, itu banget banget. Undip forever. Dikit. Oke. Gimana nih? Ada yang mau kita obrolin pagi ini? Boleh dong Kak, di-spill dikit Kakak tuh sekarang sibuknya lagi ngapain aja sih? Oke, mungkin relevan dengan apa yang disampaikan pewara kita, pemandu senior kita pagi hari ini. Tadi udah disebutin ya, saat ini sibuk ngajar. Iya, kebetulan saya mengajar di BINUS University at Semarang Kampus. Kemudian juga dapat amanah menjadi Research and Community Development Coordinator, atau mungkin kalau di Undip dikenal dengan istilah LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, itu yang mengkoordinir di kampus Semarang, kebetulan saya. Kalau boleh tahu udah berapa lama tuh Kak dosen di BINUS. BINUS ya? Dari 2022 berarti kurang lebih 3 tahun ya. Oh 3 tahun. Saya lulus wisuda itu bulan Mei, terus Juni ditawarin, Juli udah langsung ini aja jadi bagian dari BINUSnya. Aku izin hold dulu ya, kita gimana kalau kita balik lagi ke masa kuliah? Aku Oke. mau nanya, kalau masa kuliah kakak disuruh rangkum dalam satu kata, apa tuh kak kira-kira? Mantap. 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 Kenapa tuh kak? Karena kalau dipikir-pikir mungkin karena faktor salah jurusan sih ya. Dulu tuh emang nggak ada kepikiran mau masuk di sastra. Karena dari dulu udah SMA-nya di IPA, terus punya cita-citanya pengen jadi engineer. Bahkan pilihan pertama juga fakultas teknik, tapi Undip kok, tetap Undip di hati. Bangga, kita juga bangga ya. Ya, cuma karena mungkin takdirnya di FIB di sastra, jadi pergumulan itu sempat terjadi juga di semester awal karena ya adaptasi itu kan susah ya. Iya, culture shock ya. Culture shock, terus kayak ini apa, orang-orang yang masuk di kelas A, aku ingat banget tuh banyak banget anak yang basicnya bahasa. Jadi kayak wow, ini tantangan baru sih. Jadi terus pas semester 2 udah mulai, oh ya mungkin ini udah jalan Tuhan gitu loh. Kalau kita dituruti terus kemauannya oleh Tuhan kan pasti kita nggak akan berkembang ya. Tapi kalau kita tantang mau melawan itu semua jadinya ya mantep banget Pak. Tapi alasan daftar sastra tuh apa kak? Dipilihin guru BK. Oh berarti kakak Dilihat dari nilai. Iya. berarti kakak dulu di jalur SNBP atau SNBT? SNMPTN undangan. Oh, Oh, SNBP berarti. Iya SNBP. Oh, kalau di angkatan kalian Ya, emang SNBP. ganti-ganti kan Iya, namanya. bener, ganti-ganti. Biasanya Indonesia kebanyakan gonta-ganti teknologi. Ngomong-ngomong dulu kakak waktu kuliah di Sasindo itu kakak tipe yang ikut kegiatan kampus banget, ikut organisasi atau malah kupu-kupu gitu? Aku semester pertama kupu-kupu. Sempat mencoba untuk ikut kegiatan itu di Paduan Suara apa Gita Bana. Oh, Ari Satya ya. Masih nggak sih namanya? GBA atau Sekarang ganti? tuh aduh kagak Iya, apa itu ya? pokoknya Paduan Kurang- Suaranya. Kayaknya beda deh kak, tapi masih ada. Iya, UKM-nya. masih ada. FIB cuma bertahan 1 bulan kayaknya. Terus karena ya masih masa transisi kan masih bucin-bucinnya ya waktu itu ya. Iya. Terus karena terjebak dalam hubungan yang mungkin LDR juga waktu itu. Aduh, LDR. Waduh, bahaya sih. Udah LDR salah jurusan ini apa? Ini kuliahnya gimana? sempet stres gak sih kak? Stres sih enggak. Nah, itu lucunya sih plot twist karena orang tua aku di Pati itu kan jualan baju ya. Jadi di satu momen aku lagi bantuin orang tua aku belanja gitu untuk ngisi toko.
kan buka apa sih dulu ngecek ini loh IPK itu loh. Iya. Ternyata IPK semester 1 itu 3,83 terus mama kayak gini. Iki piye to Dik, jari salah jurusan gitu. Ya enggak apa-apa, mungkin ya emang takdirnya kayak gitu maksudnya kayak bukan pamer atau gimana, bahkan tuh ada beberapa teman deket di Sasindo juga menanyakan kayak katanya anak salah jurusan tapi kok IPK-nya tetap kumlot gitu ya. Mungkin karena emang basicnya dari dulu tetap gak mau kalah meskipun tahu ini salah, ini nggak yang aku pengen, tapi tetap gak mau kalah juga, jadi ya ngejalanin aja manut dalane Gusti kalau orang Jawa bilang sih. Tapi ada nggak sih tips dari kakak tetap cum laude, IPK-nya tetap stabil walaupun salah jurusan? Kayak nggak, bukan passion kakaknya di situ. Kalau di semester 1 itu mungkin kebetulan juga sih kayak ya masih ya walau bagaimanapun kan kita harus bertanggung jawab ke orang tua ya. Jadi mau salah jurusan atau enggak, yang penting orang tua udah biayain, berarti kita harus tetap bertanggung jawab. Terus di semester 2 itu juga masih masa transisi. Semester 3 udah mulai oke, jalanku di sini gitu. Jadi kayak lebih suka nulis-nulis artikel. Tapi semester 3 join itu organisasi atau enggak juga? Belum, aku join organisasi itu telat deh hitungannya, karena semester 5 aku baru wih ada Isaac nih kayaknya seru gitu. Jadi kayak ya udah gabung ke Isaac gitu sih. Dan itu yang membuka semua sampai di titik semester 5 ke 8 itu aku nggak terlalu punya teman di sastra Indonesia. Oh iya. Teman deket iya ada, cuma maksudnya kayak nggak yang Dikenal into satu banget angkatan. gitu loh. Karena posisinya lebih suka berproses dengan teman-teman dari FSM waktu itu. Yang di luar. di luar Yang di ya. luar. Jadi kayak pelariannya itu ya lomba-lomba itu seringnya sama anak-anak teknik informatika. Oke. Jadi kalau organisasi internal di FIP nggak ada sih. Berarti kakak nggak pernah ikut BEM himpunan gitu? Oh juga tidak, nggak pernah? apa itu? Astagfirullah. Hater. Iya, dulu tuh pernah ada kejadian lucu waktu BEM-nya itu dipegang angkatanku. Siapa ya namanya? Aku lupa deh, karena nggak terlalu ini juga. Jadi waktu ngobrol di parkiran kayak aku ngomong apa sih tugasnya BEM, nggak jelas gitu. Sorry ya, ini masa-masa. It's okay, It's okay, kita nggak mau apa-apa. jadi. Semua orang punya opini. Terus kayak ternyata presiden BEM-nya di belakang, terus kayak oh ya udah apa? Aku mau wapres bro, kamu cuma presiden BEM. Dulu masih kayak ya ego-ego anak-anak satu kan. Tapi biasanya- jurusannya sama-sama Sasindo. Enggak, sejarah kayak sejarah apa antrop gitu, sejarah deh kayak Wow, antrop. Oke. lupa aku. Tapi ya itu apa ya, dulu tuh masih ada gengsi ya, dinamika anak muda nggak sih di Iya. usia-usia kalian tuh lagi membara-membaranya kalau benci Betul. sesuatu Iya, tuh kayak pengen- nyerang terus. Tapi nanti seiring berjalannya waktu juga pasti akan oh aja. Nah, tapi Kok soal aku itu lucu ya gitu. ada pengalaman paling gokil atau paling berkesan gak Kak? Sampai yang inget sampai sekarang gitu. Pengalaman gokilnya Selama itu di Isaac mungkin? Iya. kalau di Isaac karena posisinya pertukaran mahasiswa juga sih ke Oh, iya? India. Kakak dulu Isaac ngapain aja kak? Aku sempat pertama jadi volunteer, terus di kepemimpinan tahun selanjutnya itu jadi manajer, finance and administration manager. Pernah jadi delegasi keluar gitu nggak kak? Delegasi keluar kalau Isaac itu waktu ke India itu awal mulanya volunteer, terus delegasi waktu ulang tahun ASEAN itu untuk hal lain ya, maksudnya di luar Isaac itu Asian Youth Festival atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya tahun 2017 jadi representasi Menteri Luar Negeri. 2016 itu delegasi untuk International Conference Asia Pacific Future Leader Conference. Berarti kakak itu ikut Isaac itu berapa semester? Dua Sampai- jatuhnya ya? Oh 2 ya? Iya kayak Berarti sama 2016 sampai periode. 2017. Ah, oke. Pokoknya periode. pulang dari India itu jadi OCP. Iya pokoknya jadi kayak panitia programming di sini. Terus kemudian habis itu daftarin ke pengurusannya itu loh. Oh. Berarti Isaac termasuk recommended nih. Recommended banget. Kalian harus join Isaac. Meskipun aku belum sempurna dan banyak kesalahan waktu itu, tapi itu jadi titik balik aku harus berlatih disiplin, tanggung jawab, dan berjejaring. Karena pada akhirnya yang menjadikan aku tidak mencari kerja tapi pekerjaan mencariku jaringan itu sendiri. Seberpengaruh itu seberpengaruh. Isaac. Iya, Bener-bener. jujur sih iya. Tapi sibuk banget nggak kak dulu kegiatannya kelas? Sibuk ya standar sih, sibuk itu relatif ya sih Dik. Justru malah yang kadang aku mikir kenapa ya anak-anak BEM rapat sampai pagi. Iya, Aduh benar. maaf banget nih. Patut Tapi sering banget. dipertanyakan. Betul. ya. Tapi sampai sekarang kan karena Oh enggak, kita enggak. Tapi kalau kita nggak, alhamdulillah berarti ada perubahan ke arah yang perubahan lebih baik. ya. Tuh. Bagus sih.
Tadi kan kita ngomongin Isaac sama pengalaman kerja ya. Iya. Kita lanjut aja kali ya ke perjalanan karirnya Kak Sita. Coba kita ngomongin kayak abis lulus tuh kayak gimana. Kak, aku mau nanya nih, momen abis lulus tuh biasanya bikin bingung banget ya. Nah, dulu langkah pertama kakak untuk memulai karir tuh gimana sih? Aku habis lulus S1 ya ini berarti ya. Iya. Habis lulus S1 itu kan berarti ada jeda 1 semester ya. Karena posisi masuk S2-nya itu di Februari kalau nggak salah. Pokoknya aku lulus tuh November ding, wisuda. Tapi lulusnya Juli. Pokoknya ada 1 semester jeda itu aku nyari pengalaman aja, bangun portofolio dan istirahat. Karena mama juga waktu itu nyuruh istirahat dulu deh, karena kan kayak habis ya skripsi dan yang lain pasti Iya. stres gak sih? Stres Terus banget, kayak ya nguras udahlah, energi banget ya. istirahat, Gila. lomba-lomba, karena posisinya masih memanfaatkan status mahasiswa itu sendiri. Sepenting itu loh status mahasiswa, karena kadang kalau kita mau ikut lomba atau mau apa kan kita ditanya afiliasinya ya. Iya. Nah, ketika kita udah lulus, menunggu jeda dari sidang ke wisuda itu lumayan panjang ya, Juli ke November. Nah itu aku manfaatin buat ya itu lomba-lomba, terus nyambi-nyambi freelance, bangun portofolio sih, karena portofolio penting banget. Berarti selain Isaac kakak juga sering banget ikut lomba-lomba ya? Lumayan. Boleh dikasih tahu nggak lomba-lomba apa aja tuh? Yang paling berkesan Mawapres lah. Mawapres ya. Kayak apa ini anak kesasar jadi Mawapres FIB. Salah pasti FIB waktu itu. Tapi ya itu pengalaman sih, karena menurutku dari titel Mawapres itu benar-benar ngebuka kita juga kok. Karena kan kayak orang lihatnya ini anak akademik banget. Nah aku nyoba menggeser stigma itu, bahwa orang yang dianggap akademik banget itu nggak selamanya yang cupu, kutuk buku gitu. Tapi ya yang bisa main kemana aja gitu. Karena kan balik lagi ya, kalau sekarang enak nih, kita udah di era digital, banyak pemengaruh atau influencer yang apa namanya kayak memposisikan dirinya itu sebagai orang yang gaul tanda kutip ya, tapi tetap berprestasi di bidang akademik. Kalau dulu kan meskipun sudah ada internet tapi belum semasif itu kan. Nah itu sih membangun citra di ruang digital tuh penting banget ya. Personal branding ya berarti ya. Personal branding. Tapi aku mau nanya, kalau di antara internship atau lomba yang paling penting menurut kakak tuh apa? Yang paling penting itu yakin sama apapun yang diberikan kita Tuhan. lakuin. Diberikan Tuhan sih. Oke, baik ikut jalur Tuhan aja. Jalur Oke. Tuhan. Karena kalau aku selalu pesen bahkan ke anak-anakku, itu aku selalu bilang gini, kita tuh wajib kok optimis, tapi kita jangan sampai ambisius. Karena kalau sekali kita sudah ambisius, kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu, dan kadang Nggak itu terima penolakan. cara yang salah, dan itu bisa bikin drop. Nah makanya kayak menang kalah itu urusan hak prerogatif Tuhan. Kita tinggal melakukan apa yang terbaik. Hasilnya mau gimana pun ya udah, kita tetap happy, kita tetap makan kemotekar. Motekar ya. Oh, dari dulu udah ada motekar ternyata. Solusinya tetap motekar. Anak-anakku aja aku bawa kemotekar. Burjo dulu tuh paling ininya hitsnya tuh motekar ya. Motekar berapa kak? Kalau Dulu udah anak- banyak belum sih, anak Isaac tuh motekar yang ini loh, pertigaan. Pertigaan yang di mana tuh? Pertigaan kalau kita lurus ke arah Banjarsari. Yang Kalau itu yang dekat belok Masjid Undip atau bukan? Oh bukan, itu Masjid Undip ya. Yang itu loh kalau kita ke arah Sirojudin, terus belok kanan. Sirojudin. Lampu merah. Iya itu pokoknya. Kita Bakso. anggap aja sudah tahu ya. Terus baru ya di sini ya. Kita angkatan 24. Iya, kita 24 tuh 24. berarti semester 2 kan? Semester tiga. 3. Iya. Ya wajar belum hafal. Nanti kalau udah hafal pasti kayak Oh, saya yang bisa itu. memetakan. Kalau di Gondang tuh anak-anaknya gimana? Mola Warman seperti apa? Seiring berjalannya waktu pasti bisa. Ini kakak-kakaknya pada ketawa. Lucu. Aku mau lanjut lagi ke soal kerja. Pas masuk kerja pertama kali nih kak, ada apa sih culture shocknya? Kayak apakah ada cerita lucu atau mungkin yang kayak ternyata dunia kerja tuh gini ya? Gitu. Biasa aja sih, Dik. Karena mungkin di tempat juga di organisasi ya. Jadi kayak ya udah gitu, dari SMP sampai SMA, kuliah itu kayak udah join organisasi. Jadi mau ada apapun kayak ya udah gitu, dia udahin aja. Kalau culture shock ngajar mungkin karena dididiknya di PTN, ngajarnya di PTS. Oh. PTS yang mungkin orang selalu melihat wah ini udah high class gitu. Beda lah. Ya bedanya di situ sih. Ya tadi kayak waktu aku ketemu sama teman-teman BEM yang waktu ke ruang ini, aku bilang kalau ke sini itu melihat anak-anaknya udah kelihatan dewasa. Tapi kalau ngelihat anak-anakku sendiri, mau itu semester 3, semester 5 kayak masih unyu-unyu kayak anak SMA dan gemes gitu, kayak
masih kecil gitu. Cuma ya ternyata usianya ya sama. Ya mungkin beda culture aja sih. Mahasiswanya beda gimana Kak? Penasaran jujur. Ada kelihatan jomplang banget gak kayak Kalau different jomplang culture-nya sih, gitu? kritisnya sih mirip ya. Cuma kan mungkin kalau masalah sosial politik dan buka suara kan beda lah, beda. Treatment kami ke anak-anak dan treatment waktu aku kuliah kan beda gitu. Jadi ya mungkin itu yang bikin gini. Mungkin gampangnya gini. Kalau kuliah di PTN, di Undip, kita dituntut untuk adaptasi dan mencari jalan sendiri. Iya. Tapi kalau anak-anakku dari awal mereka masuk udah disiapkan. Jadi nggak ada tuh lulus semester 10, semester 12 nggak ada. 8 semester 95% pasti lulus. Dan udah tahu patternnya mau ngapain aja, mau apa aja. Udah di mapping lah dari awal. Udah mapping dari awal. Oke. Itu sih. Kalau dilihat dari pengalaman kakak nih, kesalahan yang paling sering banget dilakuin sama fresh graduate waktu cari kerja tuh apa sih? Kalau boleh tahu, boleh dong dikasih tahu tipsnya. Pokoknya jangan pernah merasa tinggi. Mau dari manapun kita tuh semua sama aja. Pertama, kesalahan fresh graduate adalah mengglorifikasi alma maternya. Aku anak Undip bro, aku anak PTN, aku anak ini, anak itu. Kalaupun misalnya PTS ya aku anak Universitas X yang mungkin dia merasa aku pasti dikenal gitu. Padahal itu beban. Kedua, terlalu merasa bisa semuanya hanya karena IPK tinggi. Padahal IPK itu jebakan loh. IPK itu cuma administrasi di depan kan. Dan kalau menurut aku pribadi, yang aku terapin juga ke adik kandungku adalah IPK itu cuma untuk tanggung jawab kita ke orang tua. Kalau misalnya kita sayang orang tua, ayo kita kumlot bareng. Tapi itu bukan menjadi jaminan kerja kita akan sempurna gitu. Karena kalau kita udah berpatokan angka, berpatokan IPK, kita tuh nggak akan fokus ke mencari solusi dari masalah-masalah yang pasti akan ada gitu. Itu sih kesalahan paling. Glorifikasi alma mater, glorifikasi IPK. Dan itu semua kayak apa? Kalau kamu IPK 4 kamu nggak bisa apa-apa juga 3 bulan selesai. Yang terpenting tuh skill kali ya kak. Skill, daya adaptasi, tenggang rasa, toleransi, itu paling penting sih. Dan jangan gampang drop. Harus Genzi banget nih biasanya. kuat, jangan gampang mental drop ya. illness ya. Dikit-dikit aku mau healing dulu kak. Aku mau ini, aku mau itu. Kuliah ditekan dikit, kadang ngerasa kayak kok berat banget Pressure ya. Ke pressure Jangan padahal- dikit-dikit self reward, Re. Aduh, self reward gak apa-apa sih, me time Tapi kalau kan. keseringan Iya. mungkin Boros, ya. tumas. Aku mau nanya soal mungkin lebih ke perasaan. Tadi kan ngomongin soal mental illness gitu-gitu. Kan kadang tuh enggak kita nggak bakal ngomongin psikologi. Aku nanya kayak insecure itu nggak bisa dihindarin ya kak. Apalagi kalau lihat teman udah settle tapi kita sendiri masih mundar-mandir nyari kerja gitu. Kakak biasanya gimana sih ngatasin perasaan kayak gitu? Aku Iri sama pencapaian orang lain lah nggak intinya. pernah sih. Oh, nggak Dididik pernah. dari keluarga nggak pernah dan nggak boleh. Karena orang itu udah punya jatahnya masing-masing. Setuju. Jadi kayak menurutku orang insecure itu tergantung lingkungan dia bertumbuh gak sih? Kalau lingkungan bertumbuhnya sering membanding-bandingkan terus crab mentality, itu pasti akan membentuk dia seperti itu juga. Ya bersyukurnya di lingkungan keluargaku dari kecil itu kayak kita nggak boleh iri-irian sama orang. Orang tuh udah punya Porsinya masing-masing. porsinya masing-masing. Oke, mungkin kamu boleh kok nggak terima waktu keterima di sastra Indonesia. Wajar orang tua aku aja shock waktu buka pengumuman. Jadi aku pertama kali ngomong ke keluargaku, aku nggak ngomong keterima di sastra Indonesia. Ngomongku, mah keterima di Undip itu aja. Baru malamnya aku ngomong kalau ke sastra Indonesia dan tuh kayak keluarga, kamu mau jadi apa dek? Posisi satu, bukan pendidikan kan? Kalau pendidikan orang aku kan asli Pati. Sukolilo lagi yang viral itu kayak sorry ya so asik tapi emang kadang kalau aku nyebut Sukolilo tuh kayak orang orang Sukolilo gitu. Yang stigmanya agak negatif gitu kan. Nah, terus apa namanya waktu aku kasih pengertian ya mungkin apa ya? Ini udah harus dijalani dulu karena kita nggak bisa nolak kan kalau undangan nanti sekolahnya yang di blacklist kan. Terus dijalani dulu aja deh kalau nanti misal nggak kuat semester depan kan bisa ikut SBM kan. Ya tapi balik lagi setelah dijalani, setelah bergumul 1 semester itu udah parah banget. Ya akhirnya nerima yang pandum sih. Dan nggak boleh ngerasa ini salah ini. Pokoknya jangan pernah nyalahin Tuhan deh. Wih, aku kayak ini hari apa ya? Berarti kakak dulu sempet nggak nerima tuh masuk FIB. Oh nggak pernah. Nggak nerima. Nggak nerima itu.
Kalau dulu tuh zamannya Facebook ya. Iya. Itu aku suka kayak ini Ngedumel. apa sih? Ngedumel. Kalau orang sekarang kan nyepingnya di Nge-tweet Twitter. ya, di Iya. Twitter, bener. Di Facebook ini apa sih ya Tuhan. Cuma kayak ya balik lagi. Kalau takdirnya udah di situ kita mau apa? Iya. Dan Dijalanin ternyata aja ya. ketika kita berani ngelihat peluang dan celah, nah itu kita bisa kok jadi orang yang dilihat juga. Bener. Sih. Ini apa lagi nih? Ayo mau cerita Kalau apa? dan ternyata realita dunia kerja itu sesuai bayangan kakak pas kuliah nggak sih, atau malah kebalikannya, malah zonk gitu? 11-12 sih. Iya namanya politik dimanapun ada. Iya, Dan benar. tergantung kita sendiri menyikapinya nggak sih. Kalau kita terlalu fokus pada kata kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu, itu nggak akan ngebawa kita kemana-mana. Lebih baik kita kayak fokus gimana ya caranya beradaptasi dan menganggap semua ini tuh hanya ujian naik level, naik kelas gitu aja. Ya aku bisa becek ya, padahal belum sarapan. Gak apa-apa, keren. Keren banget kak. Kak, berarti pengalaman kakak tuh mostly sebagai dosen atau ada pengalaman lain juga? Konten kreator mungkin? Enggak, konten writer sih. Kalau konten Content kreator nanti writer. dikira tiktokers lagi. Gak apa-apa kak, kan sekarang dunia udah digital. Sering ngonten juga nggak di Instagram. Iya, di Instagram. Di Instagram sering. Kakak kontennya tuh kayak ngebahas tentang Random. CV, Kak. Oh, random. Itu Aku lebih tentang apa random, aja? tentang Kak? diriku sendiri aja. Oh. Pokoknya kayak pergumulan apapun, kayak tadi jam 2 aku tuh belum tidur deh. Oh iya. Jadi kayak apa namanya jam 2 tadi, karena tadi malam sempet ada mahasiswa yang apa namanya kayak curhat gitu loh. Kayak Sita S-nya spesialisasi menenangkan mahasiswa dan mahasiswinya kayak enggak sih, bercanda. Cuma kayak karena ada beberapa hal yang harus dihadapi, terus refleksi diri lah. Akhirnya ya itu tadi kata-kataku. Kalau kita cuma fokus ke kenapa sih ini terjadi, kita nggak akan bertumbuh. Tapi gimana sih kita merespon? Termasuk juga kalau kita menghadapi orang yang mungkin nggak sefrekuensi atau mungkin nggak sejalan dengan argumen kita, dengan visi kita ya. Di tempat kerja kan sering kan adu Iya. argumen, adu visi kayak gitu. Nah, tinggal gimana sih kita menyikapinya dengan oke. Ikhlas. Ikhlas. Tapi Ikhlas. gimana cara kakak buat beradaptasi sama lingkungan kerja? Kan biasanya pasti kayak Ngadepin yang susah, iya, kayak susah kok banget. gini sih. Iya. Apa ya? Biasa aja sih kayak ya Biasa udah aja gitu. ya. Karena kalau misalnya kita ngadepi orang kayak gitu dengan emosi malah nambah masalah nggak sih? Aku paling ngeluarin unek-unek ketunanganku aja, ngomong nggak, Mas hari ini kayak gini-gini, samban tutol. Sama tutor ya. Iya, Pentingnya pentingnya sama tutor. Iya sih paling kayak gitu. Sama ya udah kalau misalnya nggak ada hal yang harus dibahas dengan yang bersangkutan ya menghindar aja. Kadang kita perlu memikirkan perasaan kita sendiri kok daripada Iya. kita harus mengorbankannya. Jangan karena selalu kan ngurusin orang Iya, lain. benar itu penting banget sih, karena kadang kan mau di dunia kerja, di dunia kuliah, kadang kita terlalu ikut campur ke hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu. Iya. Biar kitanya juga nggak stres kali ya. Betul. Pokoknya jangan bikin stres sendiri. Nah, kita lanjut ke tips-tips lagi, tapi lebih ke tips dari alumni soal gimana sih bikin CV biar HRD nggak langsung skip. Kalau CV itu sebenarnya relatif ya, tergantung kita mau ngajuinnya kemana. Karena sekarang kan banyak ya anak-anak ini yang kegiatannya terlalu banyak, jadi kayak bingung mau masukin yang mana. Iya. Nah kalau mau masukin ke tempat kerja itu disesuaikan dulu. Kalau misalnya oke kita mau relate nih jadi pendidik, ya berarti yang dimasukin itu ya kegiatan-kegiatan remaja. yang berkaitan gitu. Tapi ada satu hal yang menarik sih, ini karena dulu aku sempat jadi ini ya membantu kerja sama industri di BINUS. Jadi waktu ngobrol gitu industrial gathering, salah satu perusahaan tuh bilang kayak gini, kami itu malah ngelihat CV itu bukan dari anak yang organisasinya banyak, tapi kegiatan pengabdiannya banyak, karena di situ kita bisa ngelihat nih, oh anak ini tuh ada ketulusan loh ketika down to berkegiatan. earth. Kalau cuma apa namanya kayak CV-nya banyak tapi kegiatannya random banget, itu juga kadang kurang oke sih. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang mau apa Ngumpulin namanya sebanyak mungkin. cuma semua itu harus disesuaikan dengan porsi dan institusi yang kita tuju. Kalau LinkedIn mah mending bebas, kalian nge-branding diri teman-teman di LinkedIn deh menurutku. Itu penting banget. Seberapa penting sih Kak menurut kakak LinkedIn di zaman sekarang tuh? 9,5/10. 0,5 ya. Berarti penting banget ya. Penting banget. Karena orang melihat dari media sosial dan salah satu platform yang itu sangat recommended di sana. Kalau konten kreator mungkin di Instagram, Iya. TikTok ya. Iya.
Kalau branding. teknik informatika mungkin GitHub-nya harus diupdate terus, project-projectnya. Kalau kesalahan CV atau portofolio anak-anak zaman sekarang tuh tipe-tipenya kayak gimana aja sih Kak? Terlalu banyak yiping ya. Satu terlalu yiping banyak dan yiping terlalu ya. mengglorifikasi hal yang sederhana. Kadang kita boleh kok membahasakan kegiatan kita itu secara profesional ya, detail gitu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banyak yiping dan glorifikasi kan jadi bumerang. Iya. Nanti di meja wawancara pasti bingung, lo katanya ini kok Jadi nggak sebanding sama critical CV-nya. thinking, Iya, karena yang benar-benar. dites HRD itu kan critical thinking ya. Kadang kita dihadapkan case-case tertentu gitu. Nah, kalau di CV kita nulisnya kayak sempurna itu, tapi kenyataannya nggak sempurna kan malu nggak sih? Ya maluin diri sendiri, maluin alma mater lagi. Iya benar. Sering kejadian kan kayak gitu. Yang penting ringkas dan juga relevan. juga ya. Relevan dan itu benar-benar sesuai dengan diri kita. Oh iya. Kita sentuh lagi topik soal personal branding sama networking. Tadi kan ngebahas ya Kak soal LinkedIn itu penting. Nah, tapi menurut Kakak in general nih di semua sosmed, personal branding sama networking. Oke, networking emang penting lah, personal branding lah kita lebih fokusnya. Itu tuh hype doang apa emang sepenting itu? Sepenting itu. Sepenting Untuk itu. semua sosmed atau Untuk semua sosmed tergantung kita porsinya mau gimana. Kalau di LinkedIn kan kita fokusin profesional. Kalau di Instagram ya udah, kita mau dikenal sebagai apa sih? Ini aku ajarin ke mahasiswaku content creation. Sebelum kalian ngedevelop konten, coba kalian merenung dulu deh. Kalian tuh mau dikenal sebagai apa? Ada satu anak yang ini, Miss aku tuh suka banget mancing. Aku mau bikin konten tentang mancing. Miss aku suka OOTD. Aku mau OOTD. Ya udah, go for it. Aku mau duta-dutaan karena aku Dino, silahkan. Aku suka masak Kak, aku pengen kontenku ini tentang masak banget. Ya monggo, silahkan kembangkan platform itu sesuai dengan diri kita. keunikan masing-masing? Keunikan masing-masing. Kalau ngomongin skill nih, menurut Kakak yang paling wajib diasah itu hard skill kah, soft skill kah, atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang paling penting kemampuan berpikir kritis. Berarti soft skill. Soft skill. Ya. Itu utama sih. Utama banget. Terus daya adaptasi. Iya. Berarti hard skill tuh sebagai penopang aja, membantu. Iya, gitu ya? membantu karena kan hard skill itu disesuaikan kita mau bekerja di bidang apa sih. Iya, betul. Kalau relevan kayak misalnya kita sebagai tenaga pendidik ya oke, kemampuan teachingnya, Iya. risetnya kayak gitu-gitu sih. Biar nggak kikuk, biar gampang Iya. fleksibel lah. Ya, fleksibel, adaptif. Adaptif ya. Nah, kalau ngomongin skill, menurut Kakak yang wajib banget diasah dari kuliah tuh apa? Salah, sorry. Dan kalau bisa balik ke masa kuliah, apa yang pengen Kakak siapin lebih matang buat hidup setelah lulus? Apa yang mau aku siapin setelah lulus ya? Kayaknya semua udah perfect sih. Wes. Meskipun dengan drama ABCD-nya, tapi kalau aku nggak bertumbuh di sastra Indonesia, mungkin kepekaan sosialku nggak kayak sekarang. Itu sih, itu nggak bisa aku hindari dan aku nggak bisa bohong gitu loh. Kalau mungkin aku tetap kekeh aku mau jadi engineer, ya oke, kepekaan sosial pasti juga tumbuh, tapi nggak sepeka sekarang. Itu sih. Jadi di FIB itu adaptasinya dituntut tinggi, mandiri banget, dan ya kita harus membuktikan kalau lulusan FIB itu bisa unggul kok. Nah, tapi sosum kan emang stereotipnya lebih Peka. Karena kita sosial kan. Betul. Lagi anak antrop. Antrop Harus peka kritis banget. ya. bener banget. Itu angkatan pertama, angkatanku tadi dibuka Oh iya. 2014. Bareng. Berarti baru juga ya. Iya, emang termasuk baru. Paling muda kan kayaknya. Yes. Oke, kita masuk ke jalur karir nih Kak. Kebanyakan orang mikir lulusan FIB tuh ujung-ujungnya jadi dosen, copywriter, dan penerjemah juga. Terus juga ada stigma kalau lulusan sastra itu Mau jadi apa sih? Itu Bener. lagunya gak sih? Iya, yang bener. tahu FIB Undip itu. Tapi sebenarnya ada nggak? Sebenarnya ada jalur lain nggak sih yang kita bisa tempuh? Ada sih. Kita waktu kuliah itu kan harusnya bisa refleksi diri juga ya. Maksudnya kayak aku di sastra Indonesia ini harus fokus belajar akademiknya tentang sastra. Iya benar. Tapi ada hal lain yang harus aku kejar. Makanya tadi aku sempat singgung. Aku lebih berprosesnya sama anak-anak teknik informatika karena mungkin aku suka di dunia sana gitu. Jadi ketika aku lulus pun ya kayak ternyata skill yang aku dapat dari adaptasi di luar jurusan itu juga sepenting itu. Jadi kayak lulus sastra mau jadi apa? Jadi apapun bisa banget.
mau jadi teller bank juga ada kan, banyak Iya, kan. banyak. Terus jadi temanku itu ada yang di Bibit kayaknya jadi konten developer juga di sana kayaknya. So dia jadi fotografer ini juga keren juga di Jakarta yang sering ngefoto timnya siapa tuh sutradara keren lah pokoknya semua tuh tergantung kita mau apa, itu yang menentukan memang pada akhirnya diri kita. Tapi tempat kita belajar itu mengajari kita untuk menerima keadaan, adaptasi, terus tingkat kepekaan sosial. FIB itu intinya sosial kita paling tinggi. Hidup FIB. bro. Nah Kak, gimana sih caranya kita bisa nemuin jalur karir yang benar-benar cocok sama passion kita? Dan aku mau nanya, ini lebih ke personal ya. Kakak tuh setuju nggak sama orang-orang yang apply kerja tuh lebih ke untuk pendapatan bukan sesuai passion mereka? Jadi 2 pertanyaan lah. Kalau aku jawabnya di era sekarang mungkin itu relevan ya. Karena gimana, negara kita lagi susah. FIB banget, kritisnya FIB banget. Bener. Jadi kayak ya mau nggak mau pada akhirnya kita akan dituntut untuk realistis. Iya. Ya kan? Dan harus berani mengalahkan ego, mengalahkan passion. Cuma ya kalau misalnya memang kita mau berusaha sambil berdoa pasti bisa kok. Ini mungkin agak klise tapi pasti bisa. Pokoknya percaya dulu bisa. Pokoknya iso kudu iso. Agak maksa dikit tapi ya dengan persiapan yang matang. Karena kan kita nggak boleh hanya bertumpu pada plan A, harus ada plan sampai Z kan. Nggak cuma C lagi, harus sampai Z. Di era yang serba absurd kayak gini Kita harus selalu siap, harus adaptasi. Kita boleh bercita-cita jadi dosen, tapi kalau ternyata jalannya nggak jadi dosen, kita mau apa? Iya. Aku cita-citaku jadi engineer, kalau ternyata jadi dosen, aku bisa apa? Tapi lucunya adalah ketika yaitu aku 1 semester jadi dosen, terus di semester selanjutnya kan aku jadi koordinator riset itu banyak risetku yang malah berkaitan dengan engineer, dengan planologi, dengan hal yang kayak ternyata tuh Tuhan nyiapin aku tuh untuk ini. Pokoknya tinggal kita mau melihat dari sisi terbaik. Sekali lagi ini mungkin klise dan apa sih ya sok bijak gitu. Tapi serius kalau kita berani hidup kayak gitu, kita tenang coy. Sorry agak asik. Legowo aja. Kita harus pokoknya menerima aja. Ya protes boleh, lumrah kita manusia kok. Pokoknya sedih seperlunya, bahagia secukupnya, itu pesan tunangan. Coba quote lagi Kak ke kameranya, apa tuh quotes of the day-nya? Sedih seperlunya, bahagia secukupnya. Oke, keren banget. Kakak berarti dosen di BINUS tuh dosen apa aja Kak? Aku dosen yang Belajar apa paling utama bahasa Indonesia. Terus juga ada Western Art Review, Eastern Art Review, terus Creative and Innovation, Market Validation, sama Content Creation. Tapi semester ini cuma bahasa Indonesia sama Content Creation, Content Creative Storytelling. Content Creation, menarik juga. Makanya kuliah di BINUS. S2 di BINUS. Sorry bercanda ya keluarga FIB ku, baik sastra Indonesia maupun ilmu susastra. Hidup FIB. Semangat akreditasinya. Lagi akreditasi kan kayaknya. Iya. Lagi masa-masa akreditasi. Kurang tahu. Aku izin lanjut ya Kak. Tadi kan Kakak dibilang, kalau misal bukan dibilang sih, emang Kakak cerita kok Kakak tuh dosen dan emang kan gak sesuai sama plan awal Kakak. Tapi kenapa Kakak tuh milih jadi dosen setelah lulus dari Sasindo ini? Karena ditawari. Sorry. Tapi serius ditawari. Jadi waktu itu aku lagi ada kegiatan di Merokoco, kalau teman-teman tahu Merokoco. Terus ditelepon sama Kaprodi S2. Kaprodi S2 bilang, Mbak Esta lagi di mana? Lagi main Pak, gimana Pak? Mau jadi dosen nggak? Gimana Pak? Gitu. Ini BINUS lagi nyari dosen. Di pikiranku saat itu pasti aku akan ditarik ke Jakarta. Ya, karena kan orang mikirnya BINUS tuh pasti Jakarta. Iya. Terus kayak ngomongnya enggak, ini BINUS Semarang lagi nyari dosen gitu. Karena tadi direkomendasikan sama dosen pembimbingku waktu skripsi ke orang BINUS. Jadi terus kayak ditelepon orang BINUSnya, terus ditanya, ini Sita ya gitu. Terus kayak ya ngobrol sebentar, CV sama ijazahnya dikirim ya. Terus habis itu besoknya disuruh remote teaching. Tapi awalnya kepikiran gak sih Kak bakal jadi dosen gitu? Sempat kepikiran di Undip, sempat. Ya pastilah kayak udah 7 tahun berproses di Undip kan pasti ada kepikiran, nanti kayaknya aku akan di sini deh.
dengan segala hal yang ada di dalamnya. Tapi kan ternyata Tuhan menempatkan ke nomor 1 PTS terbaik di Indonesia. Sorry. Berarti kan lulusan Undip diperhitungkan dong. Kita mikirnya ke situ. Iya. Diperhitungkan di perguruan tinggi lain. Tapi tadi belum di-mention nggak sih kakak tuh ngambil S2-nya apa deh? Ilmu sastra. Hmm. Ilmu sastra Di Undip juga berarti. FIP Undip. Tadi udah. Oh iya, sorry. Gak fokus. Oke, apa nih? Aku mau nanya tentang perjalanan karir kakak. Kakak tuh dulu sering banget magang gak sih? Aku magang itu waktu S2. S2 ya? Peralihan ding S1 ke S2 itu freelance di Media Group. Terus waktu S2 ada jeda semester 1 ke semester 2 itu kan kita Covid ya. Terus kayak gabut, aku magang di Coding World. Jadi kayak startup gitu. Terus habis itu ya karena ada kegiatan banyak di Duta Bahasa juga, jadi kayak lebih ke berprosesnya dengan orang-orang dinas sih. Nah tuh, jadi tadi ada yang nanya di balik layar, relasi itu berarti sepenting itu kak? Penting karena relasi itu bisa memberikan rekomendasi. Jadi kayak aku pun sekarang juga demikian. Mau sedekat apapun kita, mau sebestie apapun kita, kalau misalnya ternyata kamu tidak layak di satu posisi, ya aku akan sulit mengeluarkan rekomendasi. Jadi bukan atas nama pertemanan atau apa ya, tapi kita realistis di dunia kerja. Iya. Tapi kalau kita udah membangun personal branding yang bagus, kita sudah menjaga relasi itu dengan baik, maka kita juga akan dengan mudah mendapat rekomendasi dari relasi kita. Ya contohnya mungkin dari pengalamanku itu ya, kayak aku ke BINUS tuh nggak tahu kalau mau ada BINUS Semarang. Terus ternyata dari rekomendasi dosen pembimbingku sama Kaprodi juga. Jadi kayak balik lagi, karena kita menjalin dan menjaga relasi, merawat relasi itu dengan baik, akhirnya rekomendasi itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan itu yang membukakan pintu kita dalam berkarir. Jadi kayak oke, kita boleh kok mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kan kita juga harus paham, kadang tuh ada pintu rezeki dari orang-orang yang ada di dekat kita. Aku juga bisa kenal dekat dengan banyak orang pemerintahan itu karena aku merawat hubunganku dengan teman-teman wartawan. Terus sekarang itu juga yang aku terapin ke anak-anakku. Aku sering banget mappingin mahasiswaku. Contoh kayak, ada 2 anak, aku sebutnya Coco sama Koko. Jadi 2 anak ini baru semester 3 juga seangkatan sama kalian. Dari awal aku justru malah kurang begitu melihat mereka, tapi mereka punya punya daya tarik dalam tanda kutip dengan skillnya. Akhirnya aku berani merekomendasikan mereka ke kegiatan basis pemerintah. Jadi kayak akhirnya aku mau kemana, ke perusahaan pun kayak gitu. Kemarin ada satu perusahaan yang butuh content creator, ada satu anak namanya Jerry juga, ya aku rekomendasiin, dia juga lagi semester 3. Terus anak-anakku lah contohnya yang aku bantu untuk bisa jadi duta bahasa. Ada 3 anak angkatan B26. Kalau di kita kan angkatan masuk ya ngomongnya, kalau di kampusku itu di BINUS itu angkatan lulus yang disebut. Jadi sekarang mereka lagi semester 7. Mereka magang itu udah nggak cari lagi. Yang satu sekarang udah di Freeport, yang satu Wings Group, terus yang satu di Java. Itu tanpa mereka harus susah-susah. Karena balik lagi mereka, ya mungkin aku agak keras ke mereka. Mereka angkatan pertama dan posisi aku juga pertama kali jadi dosen. Ada Dim, Jovita, Shannon Joy. Itu anak-anak yang menurutku aku tahu mereka dari titik awal dan tahu gimana mereka membangun citranya sendiri. Nah, dan itu akhirnya mereka sekarang di semester 7 udah tinggal leha-leha. Yang satu magang di Freeport tuh enak banget. Maksudnya kayak ya dia WFH sih emang, tapi kan gaji udah mengikuti ya. Itu apalagi sih Freeport ya. Freeport. Terus ya mungkin meskipun di luaran ada suara-suara sumbang terkait kadang industri tertentu dan yang lain, tapi kan pada akhirnya anak-anak karena mereka mau menunjukkan skillnya. 2 anak yang tadi aku sebut Koko sama Coco itu waktu baru 2 atau 3 minggu kegiatan di pemerintah, mereka malah ditawari untuk magang di KAI. Orang KAI-nya langsung. Maksudnya kayak ya ini buah dari kalian juga kok, tapi ya ayo kalian nunjukin kalian punya skill apa sih. Jadi kalau ada yang iri misal sama mahasiswa tertentu yang deket sama aku, kayak mereka berani menunjukkan skillnya. Lah kalau misalnya kamu menuntut aku harus deket sama kamu, tapi aku nggak tahu kamu punya skill apa, aku harus merekomendasikan apa. Hanya faktor kedekatan nggak bisa. Itu nggak bisa. Harusnya yang aku ajak ke sini tadi Koko sama Coco itu, tapi ya itu mereka harus menggantikan kakaknya di Enrichment Expo. Itu sih. Tapi kakak pernah nggak sih nolak tawaran gitu karena itu bukan passion kakak? Nolak tawaran? Iya.
mungkin sekali. diajakin gitu. Tapi itu nggak kerja sih, itu kayak aku dulu sempat di dunia modeling sebentar banget. Nah terus kayak karena ada satu momen aku pemotretan dan itu nggak enak, akhirnya beberapa kali ke depannya kalau ada tawaran kayak gitu aku nggak mau ambil. Aku suka di foto iya, tapi karena ada satu pengalaman yang bikin aku kayak ini apa sih kok kayak. Dan emang kadang kan di semua hal pasti ada dark side-nya. Iya. Ya kita nggak bisa menghindar dari itu. Jadi balik lagi ya bagaimana kita menyikapi itu dengan bijaksana, dan salah satu jalan yang aku pilih adalah untuk tidak menjalani itu lagi. Tapi padahal itu passion kakak juga atau Hobi aja. Hobi ya. Dan senang di foto aja gitu sih. Kalau misalnya passion banget yuk nggak usah dari diri. Dek, aku sependek ini. Enggak dong kak. Itu sih. Oh ya kak, aku mau nanya nih tentang someone to talk ya. Tadi udah di-mention. Seberapa penting sih someone to talk itu, peran pasangan kali ya? Peran di pasangan mungkin ya. kehidupan kakak ya. Kalau peran pasangan penting banget. Penting banget. Karena aku sampai di titik ini kalau nggak ada pasanganku juga kayaknya aku nggak kuat sih. Karena dia nggak cuma pendengar tapi juga ngasih solusi dan bimbing. Itu sih. Pokoknya someone to talk itu bisa jadi dua ya Dek ya. Yang pertama bisa jadi masalah, yang kedua bisa jadi penguat juga. Tapi kadang kalau misalnya kita salah sikap, salah pasangan, itu juga yang rugi kita sendiri. Jadi jangan salah pasangan. Itu sih. Semua tergantung bagaimana kita memilih. Tapi kamu ketemu pacarnya di mana? Tulangan. Di FSIM, di laboratorium komputer. Oh, berarti itu lagi lomba-lomba kah? Enggak, aku lagi nemenin temenku sidang. Isaac lagi? Enggak. menembak. UKM menembak. Oh, UKM menembak. Berarti anak undip juga. Anak undip bro. Gil. Satu angkatan bro. Boys undip girl. Tapi ketemunya boys. pas ini aja, pas udah hampir lulus aja. Kakak ikut UKM apa aja sih dulu? Aku yang satu bulan apa ya, sampai dapat jaket tuh berapa bulan ya, pokoknya nggak nyampe 1 semester, yaitu kita bahan arisat ya, paduan suara. Terus lebihnya langsung all in di Isaac. All in Isaac ya? Undip ya, maksudnya yang di arena kampus all in di Isaac. Tapi kakak pernah ikut organisasi eksternal gitu nggak di luar Undip? Itu Ikatan Duta Oh Bahasa. iya itu dia. Nih kak, aku mau nanya, kan banyak banget yang pas ada yang patah hati, misal di ghosting HTS favoritnya gitu, terus langsung jadi Undip boys. iya mata kuliah Undip gitu. boys. Sekarang IPK gimana kak untuk menanggapi hal kayak gitu? Mungkin kakak nggak pernah ngerasain, tapi mungkin pernah. Oke, gimana tuh? Nangis aja di waduk. Jangan-jangan sama anak gondang? Aduh, ngeri Aku yang anak banget. gondang waktu itu. Waduh, kakak yang ngeri nih. Kakak yang ngeri. Aku yang anak gondang. Anak gondang pernah, Mula Warman pernah, maksudnya tinggalnya. Jadi kayak udah tahu, gitu gini. polanya. Pernah sih waktu itu kayak, iya mau gimana? Kita nggak bisa apa-apa, dan itu harus dinikmati aja. Iya. Karena pada akhirnya kita harus berdamai dengan keadaan kan. Kita nggak bisa ngerubah anak panah itu hilang, motekar hilang tuh nggak bisa. Iya. Ya, kita cuma bisa berdamai. Oh, oke, dulu aku emang pernah makan di sini sama dia. Sekarang udah nggak, ya udah. Gitu. Aku pernah naik ride di Tembalang. Itu anak bahasa, anak undip kan gitu ya kalau di Manfest. Aduh, aku udah kayak naik ride bareng nih, nonton City Light bareng nih. Terus tiba-tiba asik. bareng nih, Tembalang bareng nih. Aduh ya ampun. Pokoknya inilah, jangan coba-coba lah ya. Kalau misalnya mau menikmati itu sebagai bagian dari proses bertumbuh sebagai remaja menuju dewasa, ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Tapi nanti kalau udah ketemu yang klik, ya udah, pokoknya latihan komitmen lah. Karena rata-rata yang jadi masalah itu kan karena kita belum siap berkomitmen. Ya. Bukan nggak mau, tapi emang masa transisi aja. Wajar. Kalau kita nggak pernah galau di masa kuliah itu kayak aneh sih. Nanti kita nggak bisa nggak bisa jadi berkat untuk orang lain. Tapi ini serius loh, kayak aku pernah banyak cerita pribadi sih, tapi ini relate, maksudnya kayak dari masalah asmara. 2020 aku ngalamin pengalaman gak enak, terus ternyata dari pengalaman gak enak itu tadi malam aku bisa jadi berkat ke orang-orang terdekatku gitu, karena aku pernah ngadepin fase kayak gini, jadi aku bisa ngasih nasihat, kalau case-nya kayak gini kamu harus begini, kalau case-nya kayak gini kamu harus begini. Jadi kayak ternyata Tuhan itu naruh kita di suatu masalah karena nanti suatu saat kita akan jadi berkat gitu. Nggak harus besok banget, enggak, tapi itu pasti. Dan kejadian kayak gitu tuh kayak sering banget di aku, setelah aku merasa hidup itu hanya perlu dinikmati. Jadi semua kejadian tuh pasti ada reasonnya. Dan itu pas enggak untuk diriku sendiri juga, ternyata
oh ternyata aku dididik Tuhan di momen pahit itu karena aku disiapin untuk bisa nguatin Bener. orang-orang di dekatku sekarang. Oke. Oke Kak, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan motivasi buat mahasiswa FIB khususnya Sasindo yang lagi nyiapin diri buat masuk dunia kerja? Berusaha tanpa berdoa itu bohong. Berdoa tanpa berusaha itu juga balik. Berusaha tanpa berdoa itu sombong, berdoa tanpa berusaha itu bohong. Jadi kayak ya udah kita tetap jalanin aja apapun dinamikanya, itu pasti akan menjadi bekal yang baik untuk kita. Mau orang bilang lulus sastra mau jadi apa ya jadi apapun bisa. Bisa iso pokoknya iso. Selama kita mau lihat peluang dan kita yakin pada diri kita, kejar aku tuh mau dikenal sebagai apa sih? Aku tuh punya sisi lain apa sih? Gali itu sedalam mungkin dan jangan lupa untuk nyiapin plan A sampai plan Z. Satu lagi, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Pokoknya kalau udah berani terabas, tapi kalau dari awal udah gak berani, gak usah nyoba-nyoba karena itu bisa jadi masalah. Itu sih. Semua aku ingetin kayak gitu. Keren. Nah, tapi kan kalau bisa balik ke masa kuliah, apa yang pengen kakak bilang ke diri sendiri? Walaupun aku tahu banget nih kakak hidupnya tuh penuh tanpa penyesalan gitu. Penyesalan pasti ada, cuma nggak yang aku pikirin aja. Maksudnya kayak nggak yang jadi beban gitu aja loh. Penyesalan, oh iya harusnya kan aku begini. Tapi kenapa aku begitu ya? Itu normal banget sih, Jadi wajar sebagai pembelajaran jadi boleh aja. tahap. Cuma nggak usah berlarut-larut aja. Iya, itu pesannya berarti Iya, nggak usah terlalu tapi berlarut kalau- ke dalam kesedihan. Kalau apa yang bisa aku ubah di masa kuliah, ya mungkin aku tetap ngejar engineer, ngejar ikut Penasaran SBMPTN. aja sama Iya, What if? pengen dikenal sebagai engineer aja. Masih kayak aku, karena aku kayak ngerasa aku udah sekolah IPA, kenapa aku kuliahnya bahasa sih? Gitu. Ya meskipun sekarang udah berdamai, tapi kalau bisa diubah, pasti aku akan tetap mengubah takdir itu. Mungkin di kehidupan selanjutnya kalau kata Sore. keren. Dan terakhir nih, kalau harus ngerangkum 3 bekal apa sih yang paling penting yang wajib mahasiswa punya tuh sebelum lulus? Satu, critical thinking harus diasah dari sekarang. Yang kedua, jejaring. Kita harus memperluas jaringan melalui personal branding. Bener. Oke, 3 itu aja sih. Critical thinking, jejaring, dan personal branding. Noted. Noted. Kayak daging banget nggak Jujur sih? daging. Allah. Apa sih? Daging. Agensi banget. Ini slang kak. Aku mau mengucapkan terima kasih Iya, Kak sama-sama. Sista udah mau sharing dan kasih banyak banget insight yang berguna untuk kita. Gila Noted banget Ray, sih. noted banget. Ya, mohon maaf kalau agak so asik ya. Beginilah Asik Kalau banget kita aku mah. terlahir sebagai So asik, generasi tapi asik banget. zilenial. Zilenial. Generasi milenial terakhir. Oke, Oke deh, segitu dulu Kak Ya. episode kali ini. terima kasih. Semoga kita semua obrolan kita menjadi berkat untuk siapapun yang mendengar. Amin. BEM FIB semakin jaya. Sastra Jaya. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Di podcast Postra Postra Ekstra Ludaya Merangkul merangkul alumni budaya. Dadah. Dadah.